Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebelum kita masuk dalam aktivitas kita di hari ini, kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang bicara tentang 1 tahun ini sebagai tahun pemulihan. Diawali dengan identitas diri, jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan, dan juga akan bicara tentang pemulihan hati. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih, Tuhan sudah kasih tidur kami yang nyenyak, dan bisa bangun pagi untuk melakukan aktivitas kami. Tapi sebelum kami beraktivitas, biarlah kami mendekat kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan, renungan pada pagi hari ini, supaya kami semakin kuat, berjalan dengan iman, dan selalu mempermuliakan nama Tuhan. Urapi kami semua, termasuk hamba-Mu dengan segala kerendahan hati, agar kami siap untuk terima kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saya dapat judul untuk hari di awal bulan Februari ini adalah saat identitas mulai kabur atau seakan memudar identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita baca ayatnya terlebih dahulu di dalam Kejadian 3 ayat 9. Saya akan bacakan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Pertanyaan "di manakah engkau" ini bukan bicara soal posisi atau di mana manusia itu, tapi bicara tentang kondisi hati dari manusia itu. Kenapa? Ada apa dengan manusia? Tuhan itu maha tahu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi ini bukan bicara tentang koordinat di mana manusia itu berada, melainkan di posisi mana engkau manusia sekarang dalam relasimu dengan aku, kata Tuhan seperti itu. Kesalahan karena dosa membuat manusia sadar akan ketelanjangannya dan dia merasa malu, takut berjumpa dengan Tuhan karena keberadaannya. Apa yang dilakukan oleh manusia itu? Manusia itu bersembunyi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, rasa bersalah akibat dosa menggeser manusia dari hadirat Allah ke semak-semak pelarian dan bersembunyi. Menggeser kita. Rasa bersalah akibat dosa itu yang manusia alami di gambaran Adam dan Hawa ini di Taman Eden merusak identitas mereka. Dan rasa bersalah akibat dosa pun merusak identitas diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Coba lihat, sebelum Adam jatuh dalam dosa, Adam tahu siapa dirinya. Dia ciptaan yang paling mulia dari seluruh ciptaan yang Tuhan buat. Yang terbaik, yang spesial, ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah. Dan Adam merasa aman ketika berhadapan dengan Tuhan, karena dia adalah spesial. Tapi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Adam mendefinisikan dirinya lewat dosa dan rasa malu. Ia bukan hanya bersembunyi, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari Tuhan, tapi dia juga kehilangan keberanian menjadi dirinya atau identitas sebenarnya yang Tuhan kasih. Semua karena dosa. Dosa bukan hanya memisahkan manusia dengan Tuhan, tetapi merusak identitas diri kita sebagai manusia. Termasuk Adam kala itu. Merusak identitasnya sehingga dia takut bertemu dengan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentang identitas yang memudar ini, semua berujung kepada pertanyaan, di manakah engkau? Pertanyaan ini, di manakah engkau, sama dengan sebuah undangan untuk kembali.
Pertanyaan ini bukan tuduhan, bukan menghakimi, bukan menginterogasi, tetapi sebuah undangan untuk jujur. Seakan Tuhan berkata begini, sadarkah engkau siapakah dirimu sekarang? Apakah posisi ini yang kuinginkan, kata Tuhan, bagimu? Jadi terlihat Bapak Ibu Saudara-saudara gereja Tuhan, Tuhan memberi ruang kepada manusia untuk mengakui sebelum memulihkan manusia itu. Dan yang paling istimewa dari semuanya, dari judul kita tentang identitas yang memudar ini, mulai kabur. Tuhan yang mencari, bukan meninggalkan. Inisiatif selalu datang dari Tuhan. Manusia bersembunyi, tapi Tuhan mencari. Mencari yang hilang. Allah tidak akan membiarkan manusia itu tenggelam dalam kesalahannya, tenggelam dalam rasa bersalahnya. Ia memanggil, bahkan ia mendekat. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara gereja Tuhan menyediakan penutup bagi ketelanjangan tersebut. Ada di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21 yang bunyinya begini. Dan Tuhan Allah sendiri, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Pertanyaan, di manakah engkau? Itu adalah awal dari sebuah pemulihan, bukan akhir dari sebuah hubungan. Akhirnya kita masuk pada perenungan kita, sebuah pertanyaan untuk hari ini. Dalam kondisi apa Anda merasa jauh dari Tuhan? Saya ulangi lagi. Dalam kondisi apa Anda merasa jauh dari Tuhan? Tuhan memberkati kita hari ini. Semoga perenungan hari ini mengingatkan kembali bahwa apakah kita punya relationship dengan Tuhan tetap kuat atau mulai menjauh. Dan apa yang menjauhkan itu? Dan kita harus perbaiki itu semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini kami sudah dengarkan renungan firman Tuhan, memulihkan keadaan kami, memulihkan identitas kami, dan merenungkan apa yang membuat kami bisa menjauh dari Tuhan. Biarlah kami selalu taat dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kami bisa aplikasikan firman itu dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap berjalan dengan aman, damai, sejahtera, dan merasa Tuhan selalu, bukan hanya merasa, dan Tuhan selalu dekat dalam kehidupan kami semua. Termasuk di hari ini, di mana kami akan beraktivitas. Tuhan pasti memberkati kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, Tuhan. Mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami alaskan doa sembahyang kami hanya di dalam satu nama yang dahsyat dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas.